Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Surya Maulida dengan nomor peserta 12026. Di sini saya akan memaparkan mengenai tata cara dari Basic Life Support. Pertama, dalam melakukan Basic Life Support, yang dapat kita lakukan adalah memberi informed consent, baik kepada saksi maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar pasien. Kemudian kita juga dapat mengucapkan bismillah sebelum memulai tindakan. Selanjutnya kita juga dapat memastikan 3A, yaitu aman diri, mengamankan diri kita sebagai penolong. Kemudian ada aman korban, yaitu mengamankan pasien, dan juga aman lingkungan. Pastikan tempat di mana kita memberi pertolongan kepada korban itu adalah tempat yang aman, kering, dan juga datar. Selanjutnya kita dapat mengecek kesadaran pasien dengan shake and soothe dan juga konsep APPU. Kita dapat menguncangkan dan menepuk tubuh korban, terutama pada bagian pundak. Kemudian kita berteriak, "Pak" atau "Bu, bangun." Dan selanjutnya, jika tidak ada respon dari pasien, kita dapat melakukan rangsangan nyeri. Kemudian untuk konsep APPU sendiri, yang pertama A merupakan alert, yaitu di mana korban sadar dan dapat diajak berkomunikasi. Kemudian untuk yang B adalah verbal, di mana korban dapat membuka mata setelah diberi rangsangan suara. Kemudian yang selanjutnya adalah pain, di mana korban memberi respon ketika diberi rangsangan nyeri. Kemudian yang terakhir adalah unresponsive, di mana korban tidak merespon padahal dia sudah diberi rangsangan suara maupun rangsangan nyeri. Kemudian tahap selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah call for help jika korban tidak dapat dibangunkan ketika kita telah melakukan berbagai rangsangan. Selanjutnya, sambil menunggu bantuan tiba, kita dapat melakukan primary survey kepada korban dengan memantau CAB, yaitu circulation, airway, dan juga breathing. Untuk circulation, kita dapat mengecek denyut nadi pada arteri karotidnya. Dan jika denyut nadinya tidak teraba, kita dapat melakukan kompresi. Kompresi dilakukan dengan meletakkan telapak tangan dan tangan lainnya mengunci. Dan selanjutnya, tangan diletakkan pada 1/3 dari distal sternum atau 2 jari di atas sigmoid process, atau pada laki-laki dapat diletakkan sejajar pada putingnya. Kemudian kita dapat melakukan kompresi sebanyak 30 hitungan dan kecepatan itu sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Dengan posisi tangan kita lurus 90 derajat terhadap pasien. Kita dapat melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Untuk primary survey yang selanjutnya itu adalah airway, di mana pada airway kita dapat mengevaluasi jalur napas korban. Kita dapat melihat dan juga mengeluarkan apabila ada benda asing di rongga mulut korban, seperti contohnya ada makanan, dan kita bisa mengeluarkan dengan manuver finger sweep. Dan kita juga harus mengevaluasi secara cepat apakah ada cedera pada leher korban ataupun tidak. Untuk memastikannya, kita dapat melihat apakah ada tanda-tanda trauma pada leher korban tersebut. Kemudian yang kita lakukan adalah apabila kita menemukan tidak ada cedera pada leher korban, kita dapat melakukan manuver head tilt chin lift. Jadi teknik head tilt chin lift ini dilakukan dengan cara kita dapat mengekstensikan atau menengadahkan kepala korban dengan sedikit menekan dahi, dan kemudian kita dapat mengangkat dagu korban. Namun apabila kita mendapatkan ada cedera pada leher korban, kita dapat melakukan manuver jaw thrust. Tekniknya adalah dengan mendorong tempo mandibular joint korban ke depan. Selanjutnya, primary survey yang terakhir adalah breathing. Pada breathing, kita dapat melakukan ventilasi sebanyak 2 hembusan. Namun kita harus memastikan bahwa mulut kita harus menutupi seluruh dari mulut korban. Kemudian kita juga harus memperhatikan apakah dada korban tersebut mengembang atau tidak, karena ventilasi yang dilakukan dengan benar jadinya adalah dada korban tersebut mengembang. Selanjutnya kita juga dapat memberi jeda antara ventilasi sampai dada korban tersebut mengempis. Kemudian kita dapat melanjutkan kompresi dan ventilasi hingga 5 siklus yang terdiri dari 30 kompresi dan juga 2 ventilasi tiap siklusnya tanpa jeda. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.